Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semangat lagi nih, karena udah ada podcast pagi yang kamu rindukan belakangan ini ya. Alhamdulillah. Nah sekarang seperti biasa, kita harus mengawali kegiatan dengan doa. Tapi doa yang paling istimewa, itu adalah doa yang kamu ucapkan dulu untuk diri kamu sendiri. Coba deh, sekarang tuliskan di komentar sambil kamu tersenyum. Kamu katakan di komentar, terima kasih, hidup saya luar biasa. Nanti saya kasih hati ya. Itu doa untuk kamu sendiri. Silakan. Sesuatu yang paling menghasilkan uang buat kamu adalah sesuatu yang kamu kerjakan karena passion. Pertanyaannya, passion itu apa sih? Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ya, kalau kita sudah membicarakan podcast pagi, topik yang kita bicarakan di podcast pagi ini selalu seru ya. Sama seperti kamu, kayaknya sudah siap-siap menjalani hari, atau mungkin sudah sampai di rumah kali ini, menikmati podcast pagi, mendengarkan ilmu yang baru dari saya, sambil kembali tersenyum. Tersenyum karena apa yang saya katakan kebanyakan benar. Sama persis seperti hidup kamu. Sama seperti topik kita di hari ini nih. Pernah gak sih kamu mendengarkan perkataan dari orang lain? Bahkan mungkin pernah ya, di beberapa video saya kamu mendengarkan perkataan, kalau kamu ingin jadi orang yang sukses, menghasilkan banyak uang, bekerjalah sesuai passion. Pernah dengar seperti itu? Nah, pertanyaannya, masalahnya tuh di sini. Benar gak sih sampai detik ini kamu nih sebagai sahabat saya masih bingung. Passion itu apa, Mas? Kenapa orang banyak ngomongin passion tapi gak ada satupun yang menjelaskan dengan jelas passion itu apa? Gimana kalau kita bahas itu sekarang? Yuk. Oke, jadi gini. Ada banyak orang yang selalu menginspirasi saya untuk membuat sebuah karya. Termasuk podcast pagi kali ini terinspirasi oleh sahabat Pagar Kehidupan yang dia berkata begini, Mas, doain ya. Doain apa? Supaya saya bisa dapat pekerjaan, sayang gelar S1 saya. Dari situ saya bingung. Kenapa bingung teman-teman? Apa kaitannya gelar S1 dengan pekerjaan yang dia tunggu? Kalau memang kamu adalah sahabat Pagar Kehidupan yang sudah lama, pasti kamu sadar bahwa yang namanya pekerjaan tidak selamanya dicari. Bahkan kebanyakan pekerjaan itu harus dibuat. Setuju apa tidak? Nah, dari situ akhirnya saya terinspirasi. Ini orang kasihan. Orang yang saya katakan tadi bisa jadi adalah kamu. Iya, kamu orang yang ngerasa sekarang lagi pengangguran, udah capek cari pekerjaan, padahal diri kamu ada gelar nih. Dan ngerasa kayaknya gelarnya sayang gitu loh kalau nggak dipakai buat kerja sama orang. Benar nggak kalau ini masalahnya kamu banget? Kalau memang iya, ayo, sekarang saya bimbing pakai cara yang masuk akal. Bagaimana saat ini juga kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Masuk akal dan realistis. Gini caranya. Pertama, sekarang kamu taruh di dalam otak kamu begini. Pekerjaan yang berhasil buat saya adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Katakan, pekerjaan yang berhasil buat saya adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Nah, sebentar. Saya tahu kamu bingung. Passion itu apa? Nih, saya kasih tahu. Kalau kamu sedang bingung terhadap sebuah istilah, biasakan untuk cari terjemahannya. Karena biasanya dari terjemahannya tersebut kamu jadi paham, oh ini toh maksud dari kata ini. Sama seperti passion. Passion itu sebenarnya bahasa Inggris. Terjemahan aslinya bahasa Indonesia dari passion adalah apa? Gairah. Saya ulangi. Passion adalah gairah. Nah dari sini kamu jadi jelas bahwa yang maksudnya adalah pekerjaan sesuai dengan passion adalah pekerjaan yang membuat kamu jadi bergairah ketika melakukannya. Sekarang coba,
Kamu lihat pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Iya, lihat pekerjaan yang sedang kamu lakukan atau jalani sekarang. Ada gairah nggak di situ? Jawab. Kalau ada gairah, itu loh pekerjaan sesuai passion kamu. Selesai. Tapi kalau di dalam pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang, kamu kebanyakan gak ada gairahnya gitu ya. Mohon maaf, ini bukan pekerjaan yang tepat buat kamu. Kenapa? Karena tidak ada passionnya di situ. Tidak ada gairahnya buat kamu di situ. Jelas ya? Nah itu juga. Jawaban dari pertanyaan ada yang bertanya, Mas Aryan ini kok keren banget sih. Kenapa? Bisa konsisten, bisa istiqomah. Buat podcast pagi, setiap pagi. Nggak capek apa mas? Loh, jawabannya sederhana. Saya menjalani ini semua karena ini adalah passion saya. Saya menjalani ini semua karena ini membuat saya bergairah ketika saya melakukannya. Jadi capeknya tidak terasa. Jelas ya? Nah, sekarang kamu udah jelas nih pengertian passion itu adalah apa dan kamu sudah mulai paham. Oh, ternyata ini tuh yang dimaksud orang-orang tuh passion itu seperti apa. Bagus. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu passion itu adalah pekerjaan yang membuat kamu jadi bergairah. Sekarang pelan-pelan kita tanya. Bukan tanya saya, tapi tanya kamu sendiri. Coba lihat dirimu sekarang. Lihat dirimu sekarang. Tanyakan ke dirimu sendiri sekarang. Apa sih pekerjaan yang membuat kamu tuh bergairah ketika melakukannya? Udah tahu belum? Kalau belum tahu, gak apa-apa, saya bimbing. Dan cara untuk menemukannya itu gampang. Gimana mas? Ganti pertanyaannya. Pertanyaannya tadi salah. Apa pekerjaan yang membuat kamu bergairah? Itu salah, itu membuat kamu bingung. Pertanyaannya saya ganti menjadi begini. Kegiatan apa yang membuat kamu ketika kamu melakukannya, kamu tuh jadi bergairah dalam hidup? Nah, lebih jelas toh? Kegiatan apa yang ketika kamu melakukan hal tersebut, kegiatan tersebut, kamu tuh jadi bergairah? Ciri-ciri orang yang bergairah ketika menjalani sebuah kegiatan adalah nomor 1, dia lupa waktu. Coba ingat belakangan ini atau selama kamu hidup. Ada nggak kegiatan yang ketika kamu melakukannya bikin kamu lupa waktu? Kegiatan positif apa itu? Nah, udah mulai kebaca ya? Oke. Nah, ciri-ciri yang kedua dari kegiatan yang kalau kamu kerjakan itu membuat kamu bergairah adalah selain buat lupa waktu, adalah membuat kamu lupa duit. Loh mas, sebentar. Ini maksudnya lupa duit itu apa mas? Orang kalau sudah mengerjakan sebuah kegiatan yang membuat dirinya bergairah, uang itu nomor 2 loh. Bener. Orang tuh kalau mengerjakan sesuatu hal yang membuat dia bergairah, selain dia lupa waktu, dia lupa duit. Bener. Coba sekarang, kamu ingat-ingat. Ada nggak sih sebuah kegiatan yang ketika kamu melakukannya, selain membuat kamu lupa waktu, itu membuat kamu juga kayaknya mikir, ya sudahlah urusan duit mah udah ada yang ngatur, gak apa-apa, yang penting saya bahagia saat ini. Nah itu dia. Itu yang dinamakan kegiatan sesuai passion kamu. Kegiatan yang membuat kamu jadi bergairah. Udah ada? Udah kebaca? Udah ketemu? Bagus. Kalau belum ketemu gak apa-apa, saya bantu kamu lagi. Gini. Kegiatan yang membuat kamu bergairah, dengarkan baik-baik. Itu biasanya adalah sebuah kegiatan yang menggunakan kelebihan kamu. Setiap orang itu terlahir sebagai juara. Betul, saya setuju itu. Kenapa? Karena setiap orang ada kelebihannya masing-masing diberikan Tuhan. Kelebihan saya adalah berbicara. Kelebihan kamu bukan berbicara, tapi kamu punya sebuah kelebihan yang saya tidak punya bisa jadi. Nah, pakai kelebihan itu. Lihat, kapan terakhir kali kamu dipuji orang? Kapan terakhir kali kamu dianggap sebagai orang yang, kok kamu bisa sih ngelakuin itu? Hebat ya. Kok kamu bisa sih dengan hasil seperti ini, luar biasa hasilnya? Hebat loh kamu. Nah, ingat. Kapan terakhir kali pujian itu terjadi dalam hidup kamu?
Dan kemudian kamu lihat dan ingat-ingat lagi. Kamu pada waktu itu melakukan kegiatan apa? Nah, di situ kelebihan kamu. Dan di dalam kelebihanmu itu loh, ada yang namanya passion kamu. Gairah kamu yang selama ini kamu tinggalkan. Gimana? Udah makin jelas ya? Jadi sekarang saya cuma pengen kamu tuh sadar gini loh. Kalau ingin jadi orang yang banyak duit, itu boleh, bahkan harus. Saya setuju kok kalau banyak duit kita semakin banyak bisa nolong orang. Saya setuju itu dan saya pun paham apa yang kamu maksud. Tapi untuk bisa mendatangkan banyak duit, caranya itu harus benar. Gimana mas? Bekerjalah sesuai dengan passion. Sekarang coba, dari materi yang saya berikan sampai hampir 10 menit ini, kamu sudah tahu belum passion kamu itu apa dan di mana? Kalau belum, sekarang coba. Siapkan kertas kosong sama alat tulis. Saya akan memberikan kamu bantuan terakhir kali ini. Dengan ini, seizin Tuhan, insya Allah nih, kamu bisa menemukan di mana passion kamu. Ayo, siapin alat tulis dan kertas kosong kalau bisa. Kita akan coret-coret sedikit aja. Ini penting. Sudah ya? Oke. Sekarang, kalau misalnya kamu sambil mengerjakan sesuatu, nggak apa-apa. Mungkin dengerin aja suara saya dulu. Nanti malam, ketika kamu sudah lagi santai, tonton lagi video ini, kamu ikuti instruksi saya ini. Oke? Gini. Kalau kita ingin melihat ke dalam diri, satu-satunya syarat adalah harus jujur apa adanya. Tulis di kertas, tulis di kertas. Tulis di kertas dengan huruf besar. Saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Tulis. Nah, sekarang di kertas itu juga, di bawahnya kamu tulis. Tulis beberapa hal yang kamu itu suka banget ketika kamu melakukan hal tersebut. Apapun itu bebas. Syaratnya cuma satu. Harus jujur sejujur-jujurnya. Tulis sekarang juga. Saya tungguin. Sudah? Kalau belum, pause dulu video ini. Pelan-pelan kamu tulis. Nanti kalau sudah, kamu lanjutkan lagi video ini. Saya akan menganggap kamu sudah menulis di kertas itu beberapa poin yang kamu tuh ketika melakukannya suka banget. Oke, keren. Sekarang lihat apa yang sudah kamu tulis barusan. Lihat baik-baik. Nah, dari sekian banyak yang kamu tulis itu, inget-inget lagi, kapan terakhir kali di antara hal-hal tersebut, ada nggak sih yang kamu pernah dapat pujian ketika melakukannya? Misalnya, di kertas tadi kamu tulis banyak hal. Ada menjahit, ada main bola mungkin, ada berenang mungkin, ada bernyanyi, matematika, fisika, dan lain-lain. Terus, tiba-tiba begitu saya tanya, ada nggak di antara itu semua yang kamu pernah mendapatkan pujian? Kamu langsung ingat, oh, saya dulu pernah. Ketika saya menjahit, mas, saya dipuji, jahitan saya bagus. Nah, itu maksud saya. Di antara hal yang kamu suka tadi, pasti ada 1, 2, 3 yang pernah mendapatkan pujian dari orang lain. Kasih tanda centang. Kasih tanda centang di sebelah kanannya. Kasih sekarang. Nah, lihat yang sudah kamu kasih tanda centang tadi. Kelebihan kamu ada di antara hal tersebut. Saya ulangi. Kelebihan kamu, keunikan diri kamu ada pada hal yang sudah kamu kasih centang tadi. Jelas ya? Nah, sekarang gini. Kalau kamu sudah menemukan sampai centang tadi, itu berarti sebenarnya tugas saya sudah selesai di sini. Kamu sudah ketemu apa keunikan diri kamu. Langkah berikutnya yang harus kamu lakukan adalah tanyakan dirimu sendiri. Coba sekarang tanyakan diri sendiri lagi, apakah saya harus ya nunggu pekerjaan? Coba tanyain deh. Lihat hal yang kamu centang tadi, ya. Terus kamu tanyain diri sendiri, emangnya saya harus ya nunggu pekerjaan? Kalau memang jawabannya iya, sampai kapan?
Kenapa kamu nggak menciptakan sebuah karya saat ini juga menggunakan hal-hal yang kamu suka tadi, terlebih lagi hal-hal yang pernah kamu dipuji tadi, yang sudah dikasih centang tadi tuh. Lakukan lagi sekarang. Tapi mulai dari mana? Lakukan aja. Mulai dari mana? Apa yang bisa kamu lakukan walaupun sedikit mulai saat ini, mulai sekarang. Kalau kamu sudah memulai dari hal yang membuat kamu bergairah, itu perkembangannya pesat loh. Saya ulangi ya, ini benar ya. Kalau kamu memulai karir dari suatu hal yang membuat kamu bergairah alias sesuai passion kamu, itu perkembangan karirmu akan jauh lebih cepat dan mengungguli teman-teman kamu yang bekerja hanya sebagai, mohon maaf, budak. Benar, itu nggak bohong itu. Dan penghasilan kamu, seizin Tuhan, akan lebih tinggi dari mereka kalau kamu konsisten. Dan kabar baiknya, kalau kamu mengerjakan sesuatu hal yang kamu suka dan sesuai dengan gairah kamu gitu ya, sesuai dengan passion kamu, itu konsisten, gak usah disuruh. Kamu akan melakukan itu secara sukarela tanpa disuruh. Itulah hebatnya passion. Itulah hebatnya pekerjaan sesuai dengan gairah. Fokusnya akan terjadi secara alami. Mau sukses gak? Nggak nih, saya nanya. Kamu mau sukses nggak? Mau sukses. Kunci sukses adalah fokus. Dan kunci fokus adalah mengerjakan hal yang kamu suka dari awal. Bukan mereka suka, tapi kamu suka. Mulai dari sekarang, kamu kerjakan hal yang membuat kamu bergairah. Uang akan menyusul dan kehidupan kamu akan bahagia. Itu janji saya buat kamu. Dilakukan ya? Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, selalu sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.